Selamat pagi bagi kita semua, warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun kita berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-52, 2024. Sebelum kita mulai karya kita, marilah kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 73 ayat 25. Saya akan baca dari terjemahan Alkitab 2. Demikian tertulis. Siapakah kumiliki di surga kecuali Engkau? Selain Engkau tak ada yang kudambakan di bumi. Whom do I have in heaven but you? I desire no one but you on earth. Amen. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema yang kita renungkan pada hari ini ialah Tuhan adalah satu-satunya kebutuhan dan keinginan utama. Tuhan adalah satu-satunya kebutuhan dan keinginan utama. Nas hari ini mengekspresikan kekaguman dan pengabdian kepada Tuhan. Ayat ini ditempatkan dalam konteks pujian kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan dan kebingungan. Penulisnya Asaf. Penulis Asaf menyampaikan pengakuan bahwa Tuhan adalah satu-satunya kebutuhan dan keinginan utama dalam hidupnya. Tidak ada kebutuhan dan keinginan lain bagi Asaf kecuali Tuhan. Kalau kita lihat lebih mendalam, latar belakang dari nas hari ini adalah pengalaman Asaf yang melihat kedurhakaan orang fasik yang tampaknya berhasil dalam kehidupan mereka. Dalam keadaan seperti itu, Asaf merenungkan tentang keadilan dan menghadapi pergumulan itu. Namun dalam refleksi dan keinginan hatinya, Asaf menyadari bahwa kehadiran dan hubungan dengan Tuhan adalah yang terpenting yang dimilikinya. Saya ulangi, kehadiran dan hubungan dengan Tuhan, berarti hubungan kita juga dengan Tuhan, itu yang terpenting yang kita miliki. Harta yang kita miliki, jabatan kuasa, dan apapun yang kita miliki itu sementara. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan itu harta yang penting yang kita miliki. Dengan demikian, Asaf menyatakan bahwa tidak ada yang ia dambakan selain Tuhan. Karena bagi dia hubungan dengan Tuhan itu terpenting. Maka yang paling dia dambakan ialah bertemu dengan Tuhan, baik di bumi maupun di surga. Jadi pastikan kita ini adalah orang yang mendambakan Tuhan, yang menomorsatukan Tuhan, yang di dalamnya kita bertemu dengannya di bumi ini. Dan kalau kita sudah sering bertemu dengan Tuhan di bumi ini, maka di sorga pun kita akan bertemu dengannya. Ayat ini mencerminkan keintiman spiritual Asaf dengan Tuhan, serta pengakuan bahwa hanya Tuhan yang bisa memuaskan kebutuhan dan keinginan yang paling dalam hidupnya. Apa yang hendak kita renungkan dari Mazmur ini? Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan dari Mazmur ini. Yang pertama, prioritas spiritual. Prioritas spiritual, apa itu? Asaf mengaku bahwa hubungan dengan Tuhan, juga dengan hubungan kita dengan Tuhan, itu paling berharga, paling penting dalam hidup kita. Jadi ada prioritas spiritualitas. Prioritas kita ialah
hubungan dengan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa dalam segala hal baik di surga maupun di bumi, yang paling diinginkan adalah kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, prioritas spiritual. Yang kedua, keunikan Tuhan. Keunikan Tuhan. Ungkapan, siapakah kumiliki di surga kecuali engkau? Siapakah kumiliki di surga kecuali engkau? Menunjukkan pengakuan akan keunikan dan keagungan Tuhan. Tidak ada yang dapat menandingi dan menggantikan kehadiran Tuhan. Tidak ada yang dapat menandingi dan menggantikan kehadiran Tuhan. Artinya ini mengajarkan kita memandang Tuhan sebagai satu-satunya sumber kepuasan dan kebutuhan sejati dalam hidup kita. Yang kedua, keunikan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, penyadaran akan keterbatasan duniawi. Penyadaran akan keterbatasan duniawi. Pemazmur menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang keterbatasan kehidupan duniawi dan segala sesuatu yang kita miliki di dalamnya. Meskipun kita mungkin mengingini banyak hal di dunia ini, kepuasan sejati hanya ditemukan dalam hubungan dengan Tuhan. Jadi apa yang perlu kita renungkan dengan hari ini? Yang pertama, prioritas spiritual, di mana kita mengakui hubungan dengan Tuhan adalah paling berharga. Dan yang kedua, keunikan Tuhan, bahwa Tuhan menjadi yang utama, tidak ada yang bisa menandingi dan menggantikannya dalam kehidupan kita. Yang ketiga, penyadaran akan keterbatasan duniawi, bahwa meskipun kita banyak memiliki harta di dunia ini, tetapi yang paling utama, yang memuaskan hati kita ialah hubungan dengan Tuhan. Karena itu renungan hari ini memanggil kita, memanggil saya, saudara, untuk merenungkan prioritas spiritual kita dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan sebagai sumber kepuasan sejati dan kebutuhan terbesar dalam hidup ini. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, karena melalui Mazmur Asaf ini kami diingatkan bahwa kami punya prioritas spiritual, bahwa Engkaulah andalan kami, bahwa kami adalah memiliki keyakinan bahwa Tuhan unik, dan karenanya kami mengagungkan, karenanya kami bertanya, siapakah memiliki di surga kecuali Engkau. Artinya prioritas kami yang kami miliki hanyalah Engkau, dan kami sadar bahwa kami terbatas di dalam dunia ini. Meskipun kami banyak memiliki harta, tetapi yang memuaskan jiwa kami hanyalah Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, karena firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa Tuhan adalah satu-satunya kebutuhan dan keinginan utama kami. Terpujilah Engkau Bapa, mampukan kami untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu kini sepanjang masa. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.